Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam sapaan damai sejahtera pada hari ini. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita membuka hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini sekali lagi kami dapat kembali merenungkan firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dan tuntunan kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya ketika kami merenungkan ya Tuhan akan arti kenaikan-Mu ke surga. Kami percaya itu semua Tuhan lakukan untuk membawa sebuah kebaikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu dituntun melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 24 ayat yang ke-50 hingga 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun pernahkah kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Apa yang menjadi alasan hingga Tuhan Yesus harus naik ke surga? Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan dampak yang besar di dalam kehidupan para murid. Ketika Yesus naik ke surga, murid-murid masih tampak kebingungan. Mereka berusaha untuk memahami sebenarnya mengapa Yesus harus naik ke atas surga. Namun setelah peristiwa kenaikan itu, kita dapat melihat di dalam bacaan kita tadi bahwa para murid mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang gembira, lalu mulai membangun persekutuan di bait suci untuk menyembah Tuhan. Keluarga damai, setelah Yesus terangkat ke surga, kita dapat melihat para murid justru merasa sangat bersukacita. Padahal sebelumnya mereka merasa sedih karena Yesus menyampaikan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Keluarga damai menyadari ketakutan yang mereka rasakan. Karena itulah Yesus pun menguatkan mereka dengan menyampaikan tentang pelayanan Roh Kudus di dalam Yohanes 14 ayat 17. Dia meyakinkan mereka dengan kata-kata yang menguatkan, yaitu tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kenaikan Yesus ke surga menghasilkan sukacita karena para murid menyadari tentang rencana Allah yang besar. Kenaikan Yesus menjadi penggenapan tentang janji pelayanan Roh Kudus melalui para murid. Para murid sendiri menerima janji itu dengan sukacita. Karena itulah ketika waktu itu keraguan dan ketakutan para murid lenyap. Karena para murid menjadi mengerti siapa Yesus. Mereka tahu bahwa Yesus mati untuk mengampuni dosa mereka. Dan mereka juga tahu Yesus pun akhirnya bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itulah yang memberikan harapan baru di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun menyadari ada beberapa alasan yang sangat penting kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, Yesus menggenapi janji keselamatan atas dosa manusia. Di dalam Ibrani 10 ayat 11-14 kita akan mendapati bahwa saat Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu memiliki arti dia telah menyelesaikan misi kehidupan, kematian, dan kebangkitannya untuk satu tujuan, yaitu apa? Keselamatan bagi kita semua. Yang kedua, alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Bahwa pelayanan Yesus menjadi pengantara
antara Allah dan manusia itu dimulai. Orang percaya selalu diyakinkan bahwa Yesus adalah pengantara antara kita dan Allah untuk selamanya. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Yang ketiga, waktu Yesus naik ke surga, pemerintahan kekalnya atas penguasa-penguasa di udara dimulai. 1 Petrus 3 ayat 22 berkata, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Itu artinya Yesus naik ke surga untuk mengklaim pemerintahannya sebagai raja atas seluruh dunia ini. Dan yang terakhir, kenaikan Yesus menjadi awal dari misi penginjilan di dunia itu artinya dimulai. Paulus berkata bahwa Allah sudah menaruh segala sesuatu di bawah kakinya dan mengangkat dia sebagai kepala atas segala sesuatu. Dalam Efesus 1 ayat 22-23 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Keluarga damai, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga menjadi jembatan bagi kita manusia untuk mengalami sukacita, pengharapan dan juga kegerakan misi. Yesus berjanji bahwa dia akan selalu menyertai kita dalam setiap pelayanan misi yang kita lakukan. Karena itulah mari kita menjadi orang-orang yang membangun kepercayaan di dalam karya keselamatan Yesus. Mari keluarga damai, kita bersyukur ketika Yesus naik ke atas surga. Itu artinya Yesus memberikan sukacita karena dia menggenapi janji keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan Yesus sungguh-sungguh menjadi pengantara pendamaian antara kita dan juga Allah. Dan Yesus sungguh-sungguh menjadi Raja yang berkuasa memerintah di dalam dunia ini, bahkan di dalam hidup kita. Dan kenaikan Yesus menjadi sebuah peneguhan untuk kita menjadi orang-orang yang mempersaksikan akan Injil dan kemuliaan Dia di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk segala hal, karya dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menjalankan misi yang dari Tuhan, dari Allah Bapa, bagaimana Engkau hadir, mati, bahkan Engkau bangkit dan juga Engkau naik ke atas surga, menjadi sebuah penggenapan akan misi besar Tuhan yang menyelamatkan umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk sebuah sukacita, pengharapan, kekuatan dan peneguhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami yang sudah ditebus ini sungguh menjadi kehidupan yang rindu kami persembahkan untuk melayani dan mempersaksikan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.